Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Operating System Support dengan anggota Rahil Tahira dengan saya sendiri, ada Zakia Humaira, dan Saruna. Operating System. Operating System atau OS adalah software sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Terdapat beberapa sistem operasi komputer yang umum digunakan yaitu Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. OS memiliki dua tujuan. Pertama, OS membuat komputer lebih nyaman digunakan. Yang kedua, OS memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan dengan cara yang efisien. Perkembangan operating system. Pertama, era awal dari 1945 sampai 1955. Pada era ini, komputer masih menggunakan sistem operasi sederhana atau bahkan tidak memiliki sistem operasi sama sekali. Pengoperasian mesin ini dilakukan melalui pengaturan fisik dan pemrograman langsung pada level perangkat keras. Contohnya adalah ENIAC. Yang kedua ada sistem batch. Pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1965. Pada era ini, penggunaan sistem batch pada komputer menjadi populer. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan tugas-tugas secara berkelompok dan menjalankannya secara otomatis. Contoh sistem operasi yang muncul pada era ini yaitu Fortran Monitor System dan IBM IBSIS. Yang ketiga, sistem time sharing, yaitu dari 1965 sampai dengan 1970-an. Era ini ditandai dengan kemunculan sistem operasi time sharing yang memungkinkan beberapa pengguna dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya secara bergantian dengan jumlah waktu yang sama. Contoh sistem operasi pada era ini yaitu compatible time sharing system dan Multiplexed Information and Computing Service atau MULTICH. Yang keempat, sistem operasi berbasis mikroprosesor pada tahun 1980-an. Dengan munculnya mikroprosesor, komputer menjadi lebih friendly user dan dapat digunakan secara pribadi. Sistem operasi seperti MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System dan Apple DOS mulai muncul. Yang kelima ada sistem operasi berbasis grafis dari tahun 1990-an. Pada era ini, sistem operasi berbasis grafis menjadi dominan. Microsoft Windows dan Apple Macintosh OS merilis versi-versi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan antarmuka grafis menggunakan ikon, jendela, dan mouse. Fungsi operating system. Pertama ada pengelola sumber daya komputer, memori, CPU, hard disk, jaringan, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua menyediakan antarmuka pengguna, yaitu berupa Command Line Interface atau CLI, atau Graphics User Interface atau GUI. Ketiga ada menjalankan program aplikasi, seperti aplikasi pengolahan kata, peramban web, atau aplikasi multimedia. Yang keempat, menyediakan layanan jaringan seperti sharing file, sharing printer, atau akses internet. Yang kelima, mengatur keamanan komputer, seperti melindungi file dan folder dari akses yang tidak sah, membatasi akses ke program aplikasi tertentu, dan memberikan akses terbatas kepada pengguna yang tidak memiliki hak akses yang cukup. Kemudian ada scheduling. Scheduling atau penjadwal adalah perangkat lunak sistem khusus yang menangani penjadwalan proses dengan berbagai cara. Tugas utamanya adalah memilih pekerjaan yang akan diserahkan ke sistem dan memutuskan proses mana yang akan dijalankan. Penjadwal terdiri dari 3 jenis, yaitu penjadwalan jangka panjang, yaitu menentukan program mana yang diterima dalam sistem untuk diproses, dan kemudian ada penjadwalan jangka pendek, disebut juga sebagai penjadwal CPU. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja sistem sesuai dengan serangkaian kriteria yang dipilih. Kemudian yang terakhir adalah penjadwalan jangka menengah, yaitu merupakan bagian dari pertukaran. Penjadwalan ini menghapus proses dari memori dan mengurangi tingkat
Multiprogramming penjadwalan jangka panjang menengah bertugas menangani proses yang ditukar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada memori manajemen. Memori merupakan tempat penyimpanan instruksi dan data dari program yang akan dieksekusi. Nah, setiap proses dalam komputer harus melalui memori terlebih dahulu, menjadikannya pusat dari semua kegiatan komputasi. Program harus dimuat ke dalam memori agar dapat dijalankan sebagai suatu proses. Dari memori manajemen ini, yang pertama yaitu ada konsep dasar memori, yang terbagi menjadi konsep binding, dynamic loading, dynamic linking, dan juga overlay. Kemudian yang kedua ada ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika atau alamat virtual merupakan alamat yang dihasilkan oleh CPU. Sedangkan alamat fisik adalah alamat di memori. Untuk menjalankan program, diperlukan translasi dari alamat logika ke alamat fisik. Proses ini dilakukan oleh perangkat keras bernama MMU atau Memory Management Unit. Yang ketiga ada swapping. Meskipun proses harus berada di memori untuk dieksekusi, tetapi proses dapat di-swap atau ditukar sementara keluar memori ke backing store dan kemudian membawanya kembali ke memori untuk eksekusi lanjutan. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multiprogramming dengan penjadwalan CPU round robin atau priority. Kemudian, bila waktu kuantum habis atau proses yang datang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka memory manager akan mulai swipe out proses yang telah selesai atau proses yang prioritasnya lebih rendah dan swipe in proses lainnya ke memori. Berikut merupakan skema dari swapping. Kemudian yang ketiga adalah pengalokasian memori. Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah mengontrol akses ke sumber daya sistem. Salah satunya adalah memori. Pengalokasian memori ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama ada pengalokasian berurutan atau contiguous allocation. Yang kedua ada pengalokasian tidak berurutan atau non-contiguous allocation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya Intel x86 Memory Management. Intel x86 Memory Management merujuk pada sistem pengelolaan memori yang digunakan oleh prosesor Intel berbasis arsitektur x86. Ini adalah mekanisme yang memastikan aplikasi dan sistem operasi dapat mengakses memori secara aman, terstruktur, dan efisien. Manajemen memori di arsitektur Intel x86 mencakup beberapa mode operasi, teknik proteksi, dan pengolahan ruang memori virtual maupun fisik. Next. Selanjutnya ada komponen-komponen penting. Yang pertama itu ada mode operasi prosesor, di mana mode operasi prosesor ini mendukung beberapa mode operasi yang berbeda, di mana masing-masing mode menentukan bagaimana memori dapat diakses dan dilindungi. Yang pertama itu ada real mode. Real mode adalah mode operasi paling dasar dan digunakan oleh prosesor x86. Di real mode ini, prosesor hanya dapat mengakses 1 MB memori dengan terminal bis 20 bit. Selanjutnya itu ada protected mode, di mana protected mode ini pertama kali diperkenalkan pada prosesor Intel 80286 dan menjadi mode utama dalam prosesor modern. Di protected mode ini, prosesor mendukung segmentasi dengan proteksi dan pegging untuk mengelola memori virtual. Selanjutnya itu ada segmentation atau segmentasi, di mana segmentasi ini adalah teknik manajemen memori di mana ruang alamat memori dibagi menjadi segmen-segmen logis yang terpisah. Pada protected mode, segmen ini memiliki proteksi dan akses kontrol. Selanjutnya itu ada segmen deskriptor, di mana adalah teknik manajemen memori yang digunakan untuk mengimplementasikan virtual memory.
Dengan pegging, memori fisik dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut dengan packs, biasanya berukuran 4 KB. Selanjutnya itu ada virtual memory, di mana virtual memory ini dipetakan ke memori fisik dengan bantuan pack table. Selanjutnya itu ada pack fault. Pack fault ini ialah pack fault terjadi pack fault dan sistem operasi akan memuat halaman tersebut dari disk ke RAM. Next. Selanjutnya itu ada manajemen memori ekstensi. Pada prosesor x86 yang lebih modern, beberapa ekstensi pada manajemen memori ditambahkan untuk mendukung sistem dengan lebih banyak memori fisik. Di mana di sini ada Physical Address Extension atau disingkat PAI. Di mana PAI ini memungkinkan prosesor 30 lebih dari 4 GB memori fisik dengan menggunakan alamat 36 bit. Setiap halaman bisa berukuran 4 KB atau 2 MB dengan dukungan PAA. Selanjutnya itu ada addressing 64 bit. Pada prosesor x86 64 bit, ruang alamat diperluas hingga 64 bit, memungkinkan akses hingga 16 X-tab memori virtual. Pegging tetap digunakan, tetapi prosesor mendukung halaman besar yang dapat berukuran 2 MB atau bahkan 1 GB. Selanjutnya itu ada tingkat privilege dan proteksi. Salah satu fitur penting dari Intel x86 adalah sistem proteksi berbasis rings. Sistem ini terdiri dari 4 tingkat privilege, di mana ring 0 memiliki hak akses tertinggi dan digunakan oleh kernel sistem operasi, dan ring 3 memiliki hak akses terendah yang digunakan oleh aplikasi user mode. Selanjutnya itu ada virtual memory. Salah satu fitur penting dari protected mode adalah kemampuan untuk mendukung virtual memory. Virtual memory memungkinkan program untuk mengakses lebih banyak memori daripada tersedia, secara memungkinkan aplikasi berjalan seolah memiliki ruang memori yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada ARM Memory Management. Manajemen memori ARM merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh prosesor ARM untuk mengatur dan mengelola penggunaan memori dalam suatu sistem. Sederhananya, ini merupakan cara bagaimana prosesor ARM memutuskan bagian mana dari memori yang akan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program, serta bagaimana mengalokasikan dan membebaskan memori tersebut. Kemudian konsep dasar dari manajemen memori ARM yang pertama ada MMU atau Memory Management Unit, unit hardware yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan alamat virtual yang digunakan oleh program menjadi alamat fisik yang sebenarnya ada di memori. Kemudian yang kedua ada alamat virtual. Alamat yang dilihat oleh program memungkinkan program untuk menggunakan ruang alamat yang lebih besar daripada memori fisik yang tersedia. Yang ketiga ada alamat fisik. Alamat ini sebenarnya dari lokasi data ke dalam memori fisik. Yang keempat ada paging. Memori dibagi menjadi halaman-halaman dengan ukuran yang sama. Ketika sebuah program meminta data, MMU akan mencari halaman yang sesuai di memori fisik. Yang terakhir yaitu ada tabel halaman. Struktur data yang digunakan oleh MMU untuk menyimpan informasi tentang pemetaan antara alamat virtual dan alamat fisik. Nah, jadi kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola hardware dan operasi dasar komputer, serta menjalankan aplikasi. Salah satu fungsi utama operasi sistem adalah memanajemen memori, termasuk pengalokasian memori, bidding, dan sweeping. Contoh arsitektur yang menggunakan manajemen memori kompleks adalah Intel x86 dan ARM, yang bertujuan untuk memastikan akses memori yang aman dan efisien. Meski info ARM kurang lengkap, dokumen ini tetap menjelaskan cara kerja US dengan baik. Oke, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.